Halo, perkenalkan nama saya Dian Citra dari Prodi Akuntansi. Di sini tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Video ini berjudul tentang toleransi dan keadaan sosial di masyarakat multikultural. Kita sering membanggakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi, apakah benar berbeda-beda tetap satu? Bagaimana sih? Yuk kita bahas. Indonesia adalah habitat terbesar di dunia. Indonesia menyimpan berbagai banyak budaya dengan 1.700 budaya dan 1.300 suku. Indonesia sendiri menjadi lemari kaca di belahan dunia yang menampilkan banyak budaya. Namun di masyarakatnya sendiri masih banyak terjadi intoleransi. Lalu sejauh mana pendidikan kewarganegaraan dapat membangun intoleransi tersebut? Sebelum kita membahas jawaban dari pertanyaan tersebut, mari kita masuk ke dalam apa saja yang terjadi dalam intoleransi tersebut. Yang pertama, adanya diskriminasi. Apa sih diskriminasi itu? Diskriminasi bukanlah hantu yang datang tiba-tiba, tetapi ialah benih yang tumbuh dari rasa kita sendiri. Ketidaktahuan yang dipupuk oleh prasangka, kemudian rasa iri kepada teman. Diskriminasi bukanlah hantu yang datang tiba-tiba, ia adalah benih yang tumbuh dari ketidaktahuan dan dipupuk oleh prasangka. Nah, saat kita menganggap kelompok kita lebih berhak atas aspal jalan yang berjalan, kursi kekuasaan, perlindungan hukum dibandingkan kelompok mereka, di sanalah lonceng kematian mulai berbunyi. Konflik di Indonesia tidak jauh biasanya dan bermula dari masalah terlogis dan rumit. Nah, ia biasanya bermula dari perut yang lapar, akses pendidikan yang tertutup, dan rasa ketidakadilan yang menumpuk. Ketika seseorang merasa didiskriminasi, perubahan identitas pun mulai. Dan mulai dari perlindungan pada kelompoknya, dan di saat itulah, di sekat itu tumbuh berubah menjadi tembok keadilan sosial yang bukan hanya ada satu orang yang menjadi menjadi asing di tanah airnya sendiri hanya karena mereka berdoa dan memikir berbahasa yang berbeda-beda. Siapa yang bertanya, sejauh mana pendidikan kewarganegaraan PKN bisa menyelamatkan kita? Jika PKN hanya dianggap sebagai hafalan nama pahlawan atau pasal-pasal kaku, maka ia gagal. PKN yang sejatinya adalah pendidikan murni. Di dalam kelas, PKN berperan sebagai jembatan empati. Ia mengajarkan bahwa hak asasi manusia bukanlah hadiah dari negara, melainkan martabat yang ada sejak lahir. Nah, perannya itu sangat krusial. Yang pertama, membuka stereotip. Nah, PKN harus berani membahas isu sensitif. Nah, mengajak siswa melihat bahwa di balik label suku A dan agama B, ada manusia memiliki mimpi dan ketakutan yang sama. Yang kedua, keadilan prosedural. Nah, ia mengajarkan bahwa hukum buta warna dan hukum kasta, bahwa toleransi tanpa penegakan hukum hanyalah ilusi. Yang ketiga, kewarganegaraan aktif. Membangun kesadaran bahwa menjadi warga negara berarti berani membela hak orang lain, berbeda dari kita. Karena hak satu orang terenggut, hak kita semua terancam. Nah, mari kita tarik kamera lebih jauh. Indonesia sebagai miniatur dunia yang bergerak. Nah, mari kita tarik kamera lebih jauh ke peta dunia. Saat ini dunia sedang sakit melihat bangkitnya rasisme di Eropa, konflik sekitaran di Timur Tengah, dan tembok pembatasan dibangun di Amerika. Dunia sedang mencari formula bagaimana hidup tanpa saling menghancurkan. Nah, di sini relevansi global Indonesia muncul. Kita bukan sekedar penonton, Indonesia adalah miniatur tentang tantangan multikultural dunia. Jika kita gagal mengelola keberagaman kita, dunia akan kehilangan harapan bahwa kemajemukan bisa berjalan beriringan dengan demokrasi. Namun, jika kita berhasil mampu membuktikan bahwa mayoritas melindungi minoritas dan minoritas menghormati konsensus bersama, maka Indonesia adalah mercusuar bagi peradaban global. Nah, kita adalah bukti bahwa tidak harus berarti keseragaman. Nah, dunia butuh Indonesia untuk lebih berpancasila karena keberhasilan kita adalah kemenangan bagi manusia global. Menenun kembali Indonesia. Ini adalah cara yang paling ampuh. Toleransi tidak butuh upacara besar, ia butuh keberanian kecil
keberanian untuk menyapa tetangga yang berbeda iman, keberanian untuk menegur kawan yang melontarkan lelucon rasis, dan keberanian untuk menuntut keadilan bagi masyarakat yang suaranya dibungkam. Pendidikan kewarganegaraan telah memberi kita peta, konstitusi telah memberi kita kapal, namun nurani kitalah yang menjadi kompasnya. Keberagaman adalah takdir, tetapi persatuan adalah toleransi. Dan keadaan sosial adalah perjuangan peneguh yang membuat kita harus memenangkan diri setiap hari. Yang harus kita menangkan setiap hari. Saya, Dia Citra, mari kita menenun warna-warni menjadi satu kain kebangsaan utuh. Karena pada akhirnya tidak hanya ditanya apa warna kulit kita, tapi apa yang telah kita lakukan bersama-sama. Mari membangun Indonesia untuk menjadi lebih maju. Nah, toleransi seringkali berhenti hanya pada kata setuju untuk berbeda. Namun, ketidakperbedaan akses ekonomi dan politik muncullah diskriminasi. Konflik sosial jarang terjadi, namun keberagaman atau suku biasanya dipicu oleh ketidakadilan distribusi sumber daya. Diskriminasi sistematik bagi pada kelompok minoritas seringkali terpinggirkan dalam ruang publik. PKN bukan sekedar menghafal Undang-Undang Dasar 1945. PKN adalah laboratorium demokrasi di mana sebuah perbedaan, di mana kita mengetahui peta dunia dan kita mempelajari bagaimana kewarganegaraan Indonesia. Kita belajar tentang etika, kita belajar tentang bagaimana kita menghormati perbedaan. Perbedaan itu ada bukan untuk dibedakan, jadi melainkan perbedaan ada untuk disatukan. Ingatlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, bukan berbeda-beda tapi berpecah belah. Menjadi Indonesia adalah sebuah proses, bukan sesuatu yang sudah selesai. Pendidikan kewarganegaraan adalah kompasnya. Kitalah pemegang kemudinya. Mari kita bertanya, apa agamamu, apa sukumu, dan mulai bertanya, apa yang kita bisa bangun bersama. Mari sekarang kita berhayal. Bayangkan sebuah kanvas yang luasnya cukup mencampur ribuan mil, diwarnai oleh ratusan bahasa, dan ditenun oleh jutaan doa yang berbeda. Itulah Indonesia. Namun keindahan ini menyimpan sebuah paradoks. Di satu sisi, kita adalah bangsa yang murah senyum. Namun sisi lain, sejarah mencatat betapa mudahnya jemari kita mengepal dipicu oleh sistem identitas. Kita sering berkata bahwa perbedaan adalah kekayaan. Namun, apakah kita benar-benar jujur pada diri sendiri? Seringkali perbedaan justru menjadi tembok, bukan jembatan kehidupan yang berdampingan secara fisik. Namun, menjadi Indonesia adalah sebuah proses, bukan sesuatu yang sudah selesai. Pendidikan kewarganegaraan adalah kompasnya. Kitalah pemegang kemudinya. Mari kita bertanya, apa agamamu, apa sukumu, dan mulai bertanya, apa yang kita bisa bangun bersama. Mari sekarang kita berhayal. Bayangkan sebuah kanvas yang luasnya cukup mencampur ribuan mil, diwarnai oleh ratusan bahasa, dan ditenun oleh jutaan doa yang berbeda. Itulah Indonesia. Namun keindahan ini menyimpan sebuah paradoks. Di satu sisi, kita adalah bangsa yang murah senyum. Namun sisi lain, sejarah mencatat betapa mudahnya jemari kita mengepal dipicu oleh sistem identitas. Kita sering berkata bahwa perbedaan adalah kekayaan. Namun, apakah kita benar-benar jujur pada diri sendiri? Seringkali perbedaan justru menjadi tembok, bukan jembatan kehidupan yang berdampingan secara fisik. Namun, secara mental membangun barikade dalam pikiran kita sendiri. Narasi ini bukan hanya sekedar tentang perayaan keberagaman, melainkan tentang sebuah perjuangan mencari keadilan di tengah kebisingan ego kelompok. Konflik sosial terus mengulang. Mengapa diskriminasi seolah memiliki nyawa panjang? Jika kita membedah anatominya, diskriminasi bukanlah sekedar sikap tidak suka, ia adalah bentuk kekuasaan yang disalahgunakan. Ketika sebuah kelompok merasa memiliki hak eksklusif atas kebenaran, atas tanah, atas jabatan publik, mereka sedang menanam ranjau bagi masa depan bangsa. Nah, diskriminasi sistematik terjadi pada hukum tajam di arah minoritas namun tumpul ke arah mayoritas. Disinilah hak asasi manusia HAM seringkali disalahpahami sebagai produk asing, padahal HAM adalah bahasa universal yang mengatakan saya manusia, Anda manusia, martabat kita tidak boleh terinjak oleh siapapun dan atas nama siapapun. Konflik sosial tidak lahir dari agama, ia lahir dari ketidakadilan yang dipoles dengan isu agama. Ia lahir dari kecemburuan ekonomi yang dibalut sentimen etnis tanpa keadaan sosial yang nyata.
Toleransi hanyalah kata benda mati yang sudah basa-basi di politik yang akan runtuh pada saat badai krisis datang. Sebagai arsitek jiwa bangsa, disinilah pendidikan kewarganegaraan atau PKN mengambil peran, bukan sebagai mata pelajaran yang membosankan, melainkan sebagai arsitek jiwa bangsa. PKN bertugas mengubah seorang individu dari penduduk menjadi warga negara. Apa bedanya? Penduduk hanya menempati ruang, namun warga negara memiliki kesadaran hukum dan empati sosial. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu menjawab tantangan. Bagaimana cara menjadi penganut yang taat, anggota suku yang bangga, namun sekaligus menjadi warga negara yang adil sejak dalam pikiran. Tugas PKN adalah mengajarkan demokrasi bukan hanya sekedar kemenangan, melainkan sebuah perlindungan yang paling sedikit yang membangun budaya kewarganegaraan di mana anak bangsa dibatasi oleh hak orang lain. Melalui pendidikan inilah kita memutuskan rantai kebencian yang diwariskan turun-temurun. Kita mengajari generasi muda bahwa berbeda pendapat itu wajar. Namun merendahkan martabat manusia itu adalah perbedaan. Itu bukanlah perbedaan, tapi kegagalan dalam masyarakat. Kita harus sadar bahwa dunia sedang tertuju pada kita. Mengapa? Karena Indonesia adalah laboratorium multikultural global. Saat ini banyak negara maju di barat yang mulai gagal mengelola keberagaman. Rasisme bangkit kembali, kebijakan anti-imigran menguat, dan sirkularisme radikal mulai benturan dengan nilai-nilai tradisional. Jika Indonesia memiliki kerumitan ribuan kali lipat mungkin berdiri tegak, maka kita adalah pesan bagi dunia. Keberagaman bukanlah kutukan. Indonesia adalah miniatur tantangan dunia multikultural dunia. Di Papua, di Poso, di Sampit, hingga di ruang digital kita adalah cerminan dari tantangan global. Relevansi global kita terletak pada kemampuan kita merawat toleransi aktif, bukan sekadar membiarkan orang lain hidup, tapi mau bekerja sama untuk kebaikan bersama. Jika Indonesia mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melatar belakang, maka kita telah memberikan sumbangan terbesar bagi perdamaian dunia. Kita bukan lagi murid dalam hal demokrasi, tapi kita adalah gurunya. Mari kita renungkan, keadilan sosial bukanlah hadiah yang jatuh dari langit. Ia adalah hasil kerja keras, kebijakan yang berpihak pada yang lemah dan penegakan hukum dan tanpa pandang bulu. Toleransi sejati tidak ditemukan dalam keseragaman, melainkan kemampuan kita untuk tetap berusaha meski tidak seirama. Pendidikan kewarganegaraan telah memberikan kita bekal teori, namun kehidupannya telah yang menguji kita. Esok hari ketika kita keluar dari rumah, lihatlah wajah-wajah orang yang ada di sekitar kita. Jangan lihat mereka sebagai label si kaya dan si miskin, si Kristen, si Muslim, si Jawa, si Papua, tapi lihatlah mereka sebagaimana sesama, sebagai pemilik kedaulatan Republik ini, karena di atas segala identitas melekat pada diri kita satu identitas yang paling mulia, yaitu kemanusiaan. Mari kita berhenti membangun dinding dan mulai membangun meja makan yang lebih luas, agar semua orang bisa duduk dan merasa setara. Karena Indonesia akan benar-benar ada jika keadilan bisa dirasakan oleh mereka dari berbagai sudut-sudut yang paling sunyi di negeri ini. Lalu kita akan membahas mengapa diskriminasi begitu sulit dihapuskan, karena ia seringkali tersembunyi di ketidaksadaran. Manusia secara evolusioner cenderung mencari rasa aman di dalam kelompok yang serupa dengannya. Namun dalam masyarakat modern, insting ini menjadi purba yang sangat beracun. Diskriminasi tidak selalu berupa teriakan kebencian di jalanan. Seringkali ia berupa lirikan mata yang penuh curiga di dalam lift, atau keputusan sepihak dalam ruang rekrutmen yang bekerja, atau dalam dunia kerja di mana mereka menuntut pintu untuk yang berbeda. Inilah yang disebut dengan mikroagresi.
Jika dibiarkan, ditumpukan, prasangka kecil ini akan mengkristal menjadi kebijakan publik yang tidak adil. Nah, kita terus bertanya pada diri sendiri, apakah saya bersikap baik karena saya memang eksklusif? Atau hanya karena saya belum berada di posisi terancam oleh kehadiran orang? Nah, seringkali terjadi perdebatan di ruang publik, di mana yang lebih dahulu hak asasi manusia, kewajiban asasi, pendidikan kewarganegaraan, memberikan jawaban yang elegan. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama. Anda tidak bisa menuntut untuk dihormati jika Anda tidak menjalankan kewajiban untuk menghormati orang lain. Saling menghormati itu lebih baik jika kita terus melakukan diskriminasi. Jika kita terus melakukan diskriminasi dengan tidak sadar dan terus bergaul dengan kelompok kita yang sama-sama melakukan diskriminasi sebagai bentuk perlindungan, apakah kita sudah menjadi warga negara yang benar? Tentu saja dari ini kita bisa merasakan bahwa kita belum benar-benar menjadi warga Indonesia, namun kita harus waspada terhadap narasi yang menggunakan kewajiban sebagai alat untuk mengungkap hak minoritas. HAM ada bukan untuk menciptakan kekacauan, melainkan untuk memberikan jaringan pengaman bagi mereka yang paling rentan. Keadilan sosial berarti negara hadir bukan hanya untuk yang paling vokal atau yang paling banyak jumlahnya, tetapi untuk mereka yang paling sedikit, yang paling lirik. Keadilan sosial berarti negara hadir bukan untuk yang paling banyak vokal dan banyak jumlahnya, tetapi untuk mereka yang suaranya paling lirik. Karena kualitas demokrasi suatu bangsa tidak diukur dari bagaimana ia memanjakan kelompok mayoritasnya, melainkan dari bagaimana memperlakukan kelompok minoritas di dalamnya. Pertanyaan tentang sejauh mana pendidikan kewarganegaraan berperan membangun toleransi di tengah kondisi sosial masyarakat. Stereotip. Nah, PKN bukan hanya mengajarkan kita tentang struktur negara, tetapi juga tentang struktur kemanusiaan. Ia berperan mentransformasi PKN di tengah keberagaman. Nah, di tengah keberagaman, tantangan terbesar kita adalah stereotip. PKN bukan hanya mengajarkan kita tentang struktur negara, tetapi juga tentang struktur kemanusiaan. Ia berperan dalam mentransformasi pandang kita terhadap yang lain. Jika tanpa pendidikan, perbedaan dianggap sebagai ancaman. Namun melalui PKN, perbedaan divalidasi sebagai kekayaan legal secara konstitusional. Ia membangun literasi budaya yang membuat seorang siswa dijunjung tinggi untuk memahami penderitaan saudaranya di pelosok. Nah, inilah yang kita sebut sebagai membangun empati kewarganegaraan. N adalah perisai hak asasi manusia dan keadilan sosial. Nah, pendidikan kewarganegaraan adalah ruang di mana konsep keadilan sosial dari langit turun ke ideologi menuju bumi dan menjadi kenyataan. Nah, ia mengajarkan bahwa keadilan berarti memberikan hal yang sama kepada setiap orang. Jika setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai martabat kemanusiaannya, PKN menanamkan kesadaran bahwa toleransi tanpa keadilan adalah penindasan yang tersembunyi. Keadilan tanpa toleransi adalah kelakuan yang dingin. Melalui PKN, masyarakat belajar untuk menuntut bahwa haknya secara beradab dan menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab. Ia mendidik kita bahkan menghormati hak orang lain untuk beribadah atau berpendapat bukan sekedar kebaikan hati, melainkan sebuah kewajiban hukum dan moral. Sebagai laboratorium resolusi konflik. Nah, di tengah keberagaman yang rentan gesekan, PKN berperan menyediakan alat navigasi. Ia mengajarkan dialog di atas monolog dan musyawarah di atas pemaksaan kehendak. Ia memberikan pemahaman tentang prosedur hukum sehingga saat terjadi gesekan sosial, warga negara tidak memilih jalur kekerasan, melainkan jalur hukum dan negosiasi. Nah, PKN membangun apa yang disebut dengan modal sosial, yaitu rasa saling percaya antar warga, antar negara yang berbeda latar belakang. PKN menghubungkan lokalitas dan globalitas. Nah, secara lebih luas, PKN menjawab tantangan global. Ia membekali individu untuk tidak gagap saat berhadapan dengan nilai-nilai dunia luar. Ia mempertegas identitas kita bahwa kita bisa menjadi warga dunia yang modern tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang religius dan berbudaya. PKN memastikan bahwa di tengah arus globalisasi, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tetap menjadi bintang pengarah dalam setiap kebijakan publik yang didukung. Kesimpulan dari jawaban dari pertanyaan tersebut adalah pendidikan kewarganegaraan berperan jauh
mampu mengubah perilaku. Ia adalah arsitek yang merancang mentalitas warga negara agar tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi tapi juga tajam secara nurani. Ia adalah benang merah yang menyatukan potongan kain perca keberagaman kita dan menjadi permadani indah yang kuat. Tanpa PKN, progresif keberagaman kita akan menjadi beban. Namun, dengan adanya keberagaman kita menjadi kekuatan kinetik untuk mencapai keadilan yang sejati. Lain, kasus intoleransi di tanah air ternyata masih terjadi. Ya, kali ini larangan beribadah harus dialami oleh jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK di Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka melaporkan kasus ini ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui posko pengaduan lapor Mas Wapres. Ratusan umat Kristen. Nah, dari tayangan berita kita tadi, kita tahu bahwa PKN bukan hanya mengajarkan kita menjadi warga negara yang patuh, tetapi cara menjadi warga negara yang waras di tengah hiruk pikuk media sosial. Nah, dari berita tersebut kita dapat melihat bagaimana intoleransi masih sangat berkepanjangan di Indonesia, masih sering terjadi dan menjadi konflik yang utama di Indonesia yang harus dikurangi. Yang pertama, kita harus melakukan literasi digital sebagai benteng toleransi. Kita hidup di era di mana jempol lebih cepat daripada pikiran. Berita viral tentang intoleransi seringkali dipicu oleh potongan video tanpa konteks yang menyalip amarah. PKN berperan mengemban sifat literasi, kemampuan untuk menyaring informasi. Ia mengajarkan bahwa sebelum kita menekan tombol share, kita harus bertanya apakah ini membela keadilan atau justru membakar kebencian. Pendidikan kewarganegaraan adalah antibodi terhadap racun hoax SARA yang merusak tandon kebangsaan Indonesia. Menjawab logika izin dengan logika hak. Seringkali dalam kasus viral pembubaran ibadah, argumen yang muncul adalah soal izin. Disinilah PKN berperan penting memberikan pencerahan hukum. PKN mengajarkan bahwa hak untuk beribadah adalah hak asasi yang bersifat non-derogable, hak yang tidak boleh dikurangi dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ia mendidik warga negara bahwa ketertiban tidak boleh dijadikan alasan untuk melanggar keadilan. Melalui PKN, kita belajar bahwa menghormati privasi dan keyakinan orang lain adalah standar modal tertinggi sebagai warga negara yang beradab. Indonesia miniatur dunia yang sedang menguji diri. Dunia ini sedang melihat kita, dan saat kasus rasisme terhadap pelajar atau kelompok minoritas viral, itu bukan hanya masalah domestik, itu adalah ujian bagi kredibilitas Indonesia di mata nasional. Dunia melihat, dapatkah bangsa dengan 1.300 suku ini tetap adil? PKN mengingatkan bahwa kita relevansi Indonesia sebagai miniatur tantangan multikultural dunia bergantung pada satu hal, penegakan hukum yang buta warna. Pada satu hal, yaitu penegakan hukum yang buta warna. Jika kita membiarkan diskriminasi viral tanpa adanya keadaan hukum yang tegas, maka kita sedang mengirim diskriminasi. Jika kita membiarkan diskriminasi viral tanpa ada keadaan hukum yang tegas, maka kita mengirim Jika kita membiarkan diskriminasi viral tanpa keadilan hukum yang tegas, maka kita sedang mengirim pesan kegagalan kepada dunia. Namun, saat kita melihat aksi viral anak-anak muda dari berbagai agama bahu-membahu membersihkan tempat ibadah setelah bencana atau merayakan hari besar bersama, maka sedang menunjukkan buahnya. Itu adalah civic virtue atau kebijakan warga negara yang nyata. Keadilan sosial melampaui standar tidak bertengkar. Nah, viralnya kasus ketimpangan ekonomi di daerah terpencil juga merupakan isu PKN. Toleransi bukan hanya soal jangan berkelahi, tapi soal jangan membiarkan saudara kita tertinggal. Keadilan sosial berarti memastikan tidak ada diskriminasi dalam
Keadilan sosial berarti memastikan tidak ada diskriminasi. Keadilan sosial berarti tidak ada diskriminasi dalam akses kesehatan dan pendidikan. Jika anak di pelosok Papua atau pelosok Kalimantan merasa didiskriminasi oleh sistem, maka PKN gagal menanamkan nilai Pancasila. Keadilan sosial adalah tentang memastikan bahwa keberagaman tidak berujung pada kasta-kasta ekonomi yang memisahkan kita. Nah, pada akhirnya step kita adalah membuat konten bagi narasi kebangsaan ini, pendidikan kewarganegaraan, memberikan kita skenario-nya, tapi kita adalah aktornya. Jangan biarkan yang viral hanya kebencian. Mari kita viralkan keberanian untuk berdiri, membela mereka yang didiskriminasi. Mari kita viralkan narasi keadilan yang menjangkau semua, karena Indonesia bukan hanya tentang isu warna yang dominan, tapi tentang spektrum cahaya yang bersatu membentuk pelangi. Saya Dian Citra, mari kita terus belajar, bukan hanya untuk lulus ujian di kelas, tapi untuk lulus ujian kemanusiaan terhadap keberagaman dunia. Kita hidup di era di mana identitas kita seringkali dipersempit oleh algoritma. Media sosial menciptakan gelombang filter yang membuat kita hanya mendengar suara-suara yang setuju dengan kita dan muncul lagi si pereksekusi di dunia nyata. Inilah tantangan baru pendidikan kewarganegaraan pada abad ke-21. PKN harus menjadi literasi nurani ia berperan mengajarkan bahwa di balik setiap akun media sosial ada manusia yang memiliki hak asasi yang sama. Kita tidak bicara tentang toleransi jika di ruang digital kita masih menjadi pembunuh karakter bagi mereka yang berbeda. Keberagaman Indonesia sedang diuji oleh jempol-jempol yang kehilangan empati. Jika kita gagal mengelola ruang digital dan semangat keadilan, maka kebencian akan menjadi komoditas paling laku dijual. Dengan semangat keadilan, maka kebencian akan menjadi komoditas yang paling laku. Pendidikan kewarganegaraan harus berani masuk ke dalam ruang-ruang digital, menanamkan kesadaran bahwa kedaulatan bangsa dimulai dari kedaulatan diri kita dalam mengelola emosi dan informasi. Jika kita tarik sejarah ke belakang, konflik sosial di Indonesia seperti di Poso, Sampit, atau kerusuhan 1998 meninggalkan luka yang mendalam. Mengapa itu terjadi? Karena saat itu keadilan sosial hanyalah jargon. Pembangunan hanya berpusat di satu titik, sementara daerah lain merasa menjadi anak tiri. Sejauh mana PKN berperan sampai di sini? Ia berperan sebagai penyembuh sejarah. PKN harus berani mengajarkan sejarah yang jujur, bukan hanya sejarah yang indah-indah saja. Kita harus belajar dari kegagalan masa lalu bahwa diskriminasi harus dibiarkan tumbuh dalam kebijakan ekonomi akan selalu berujung pada ledakan sosial. Mari kita refleksikan tentang berita viral tentang ketimpangan harga pangan di pegunungan Papua atau kesulitan akses air di pelosok NTT. Ini bukan sekedar masalah logistik, itu adalah masalah kewarganegaraan. Selama masih warga negara merasa didiskriminasi oleh geografi, maka janji keadilan sosial adalah Pancasila. Sebelum sepenuhnya lunas, PKN didik calon pemimpin masa depan membangun gedung, tapi membangun rasa keadilan yang merata dari Sabang sampai Merauke. Seringkali kita merasa kecil di hadapan bangsa-bangsa besar, namun mari kita relevansi global kita. Dunia sedang mengalami kelelahan multikultural. Sekretariat kembali memanas. Di Eropa, kebijakan integrasi imigran mulai goyah. Di India dan di Timur Tengah, ketegangan sekretariat kembali memanas. Indonesia adalah miniatur tangan dunia. Jika kita bisa membuktikan bahwa seorang warga yang dari suku minoritas bisa menjadi pemimpin tanpa adanya resistensi berdasarkan sara, kita sedang memberi pelajaran pada dunia. Jika kita bisa membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan adalah bentuk penghormatan terhadap hak asasi kita, menunjukkan standar baru kemanusiaan. Pada berapa besar GDP kita, tapi pada berapa besar kapasitas kita untuk bersatu dalam perbedaan yang ekstrim. Di dunia yang butuh kisah sukses Indonesia, kita adalah bukti hidup bahwa perbedaan agama dan suku bukan penghalang bagi kemajuan, melainkan bahan bagi inovasi sosial. Pendidikan kewarganegaraan adalah bahasa yang kita gunakan untuk menceritakan kisah sukses ini kepada generasi baru dan kepada masyarakat internasional. Membangun toleransi dan keadilan sosial memang seperti menanam benih di atas batu, sulit, melelahkan, dan seringkali diremehkan. Namun, dengan pendidikan kewarganegaraan yang tepat, kita dapat memberi tanah dan air yang segar agar benih itu tumbuh menembus batu tersebut. Pendidikan kewarganegaraan bukan tentang apa yang tertulis di buku rapor Anda, tapi tentang apa yang Anda lakukan untuk melihat ketidakadilan di depan mata Anda. Apakah Anda diam atau Anda bersuara? Apakah Anda ikut menghakimi atau Anda memilih untuk memahami?
Toleransi adalah otot yang dilatih setiap hari. Keadaan sosial adalah mimpi harus diperjuangkan setiap waktu. Di tengah keberagaman ini, mari kita berjanji tidak akan ada lagi suara yang dibungkam karena identitasnya. Dan tidak ada lagi perut yang lapar karena diskriminasi sistemnya. Indonesia adalah kita dan kita adalah penjaga nyala api keadilan itu. Terima kasih, sampai jumpa.